murka yang dirasakan Ruben Onsu terkait haters. Tampaknya kini Dewi Asmara pun tengah berpihak kepada sang adik Jordi Onsu. Jordi pun menggandeng mantan kekasihnya pesinetron Frisly Herlin. Lantas benarkah keduanya terlibat CLBK? Kabar lainnya pun datang dari Ruben yang akhirnya bertemu dan menciduk haters yang menghina keluarganya. Lalu seperti apa permintaan maaf dari sang haters kepada Ruben dan keluarganya? Dan seperti apa pula bentuk kasih sayang serta perhatian Ruben kepada keluarganya? Selain itu, Ruben pun selama ini mengalami cobaan perihal kesehatannya. Lantas seperti apa perjuangan Ruben untuk kesembuhannya? Benarkah Ruben pun masih harus menjalani pengobatan di Jakarta nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dewi Asmara tampaknya sedang berpihak kepada Jordi Onsu. Jordi pun tampak menggandeng mantan kekasihnya Frisly Herlin. Ya, Jordi mengaku setelah Frisly putus dengan Keisha Alvaro, ia pun memilih curhat kepada Jordi sang mantan ketimbang dengan yang lainnya. Karena itulah bukan hal aneh bagi Frisly ketika Jordi menggandeng dirinya. Lantas benarkah keduanya kini terlibat CLBK? Dan berdua, Ruben kayaknya hari ini berhalangan hadir, sebenarnya juga berhalangan hadir, tapi mewakili keluarga lah pasti. Ucapannya buat Mila dan juga Yakub, selamat atas pernikahannya, sehat selalu buat kedua mempelai seluruh keluarga besar, langgeng sampai kakek. Ya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Kalau nggak Sabtu biasanya Jumat ya. Kalau nggak Jumat Sabtu ya, weekend biasanya. Oh iya, biasanya kalau acara ini kalau nggak Jumat Sabtu kan? Sabtu Minggu. Kita juga kalau nggak hujan. Kita kan sekarang pergi bersama atau enggak waktu Cicis lagi kayak gitu. Kemarin juga maksudnya memang sering ngobrol juga, terus udah kayak gitu sering ngebahas juga gitu. Cis inget gak? Tapi anytime loh, maksudnya waktu Cicis punya pacar ataupun enggak, kita sering telepon juga aja gitu. Kalau mau telepon ya telepon aja. Karena emang hubungan baik sih, maksudnya juga ketika aku punya pasangan dan Kak Jody punya pasangan, pastinya kita juga menjelaskan, jangan aku doang yang punya pasangan. Iya. Sama-sama kita pernah mendekatkan diri sama orang lain. Loh, iya kan? Kan ya ketahuan loh. Cuma kalau aku emang dipublish. Iya, gitu. iya. Iya Kak Jordi, wah kalian kalau udah kenal dia, keren banget lah dia. Alah, Itu aku jelasin, maksudnya ngefans atau mengidolakan seseorang itu kan memang lebih ke karena pembawaannya, bagaimana dia menghadapi semua situasi. And I adore you gitu sebagai kakak, sebagai mantan juga. Tapi kalau tadi dibilang balikan memang kita bersahabat. Emang kita tuh kan saling Aku kan menjaga. pakainya dia kan. ini, ya, ya, takut soalnya. Iya, ya kan? Takutnya nanti dia terjatuh. Betul. Kan di atas banyak stepnya, jadi Iya. dijagain. Menelisik lebih dalam kedekatan mereka, Jordi pun mengaku jika hubungannya dengan Frisly lebih dari sekedar pacar. Tak hanya menjaga hubungan secara positif, keduanya pun mengaku menjadi tempat curhat masing-masing. Bahkan, saking terbukanya, nyaris tidak ada yang tertutupi satu sama lain. Dan benarkah di balik itu, ada getar-getar asmara yang menyelimuti kalbu keduanya? Tapi kan yang penting sama-sama positif. Iya. Sejauh ini juga untungnya kita berdua juga tetap menjaga hubungan baik. Wah, gokil sih. Ini kayaknya
harus dicontoh hashtag mantan tidak menjadi musuh. Sama dia doang aku tuh bisa diledekin, dan gimana ya, semua cerita juga pastinya Kak Jordi tahu, aku juga masih tahu, sering sharing lah. Kak Jordi udah kayak kakakku, jadi ada apapun Frisley sering sharing secara pribadi ya, sering sharing. Hampir nggak ada satupun, mungkin lebih dari pacar malahan ya. Iya ya, Nggak ada, hubungannya nggak ada yang dirahasiain malahan Iya, akhirnya. iya. Jadi sama-sama tahu lah sampai dalamnya terbuka banget gitu akhirnya. Tidak lama setelah cintanya kandas dengan Keisha, Frisley pun kembali digandeng oleh mantan kekasihnya Jordi Onsu. Dan baru-baru ini, Keisha pun akhirnya mengungkap alasan cintanya dengan Frisley berakhir. Padahal mereka pun baru 2 bulan menikmati indahnya masa pacaran. Ya, Keisha pun mengungkap miskomunikasilah menjadi alasan dirinya putus dengan Frisley. Dan benarkah Keisha Alvaro pun ikhlas ketika melihat Frisley digandeng kembali oleh Jordi Onsu? Memang tidak sejalan ya sudah gitu, dan ya aku juga nggak mau memaksakan, tidak bisa dipaksakan gitu, jadi ya aku harusnya putus ya sudah, berjalan dengan baik ya sudah. Kalau mau jodoh balik lagi kok pasti. Orang ketiga atau gimana? prinsip. Kebanyakan miskom sih, miskomnya dari aku juga ada, dari dia juga ada. Apalagi semenjak dia ke Jepang itu banyak miskom dari akunya sih kalau itu. Putus dicurhatin. Mama kah atau Zara justru? Enggak. Karena dia pasti julid mulut, jadi lebih ke teman sih. Dia ngomong gitu loh. Aku nggak ngejulit loh. Bos, temen itu juga, aku juga nggak ceritain semuanya, lebih ke poin-poin aja. Poin-poin sebelum itu kan kita ngobrol. Terus kalau disampaikan aku nanya ke mereka gimana. Oh ya emang begini, emang ini. Dan mungkin di posisinya memang aku yang banyak miskom, jadi oh ya nggak bisa putus. Berapa Berarti lama? udah sopan jalan. Nyebut juga malu. Baru ya, Ca. 2 bulan juga belum. PDKT lebih lama dari itu. PDKT berapa? Iya. PDKT berapa? Wih, berapa? Berapa lama PDKT? Ya 2 bulan. PDKT 2 bulan. Ceritanya nyampe 2 bulan. Selain kabar Jordi Onsu yang kembali dekat dengan sang mantan, lantas seperti apa Ruben Onsu yang akhirnya bertemu dengan sang haters yang menghina keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Selain kabar Jordi Onsu yang kembali dekat dengan mantan kekasihnya yaitu Frisley, kabar lain yang lebih menghebohkan publik datang dari Ruben Onsu yang akhirnya berhasil bertemu dan menciduk haters yang diduga menghina keluarganya. Ya, selama 2 tahun lebih, kesabaran Ruben pun sudah hampir habis akibat ulah sang haters yang diduga menghina keluarganya. Kini, Ruben pun juga bisa bernafas lega karena identitas sang haters pun akhirnya terungkap. Tapi ketika perbuatan sang haters terungkap, ada saja dalih yang disampaikan. Selain meminta maaf, sang haters justru mengaku jika handphone miliknya berada di tangan orang lain. Alasan inilah yang akhirnya membuat Ruben merasa heran, seperti yang diungkapkannya di sosial media. Selamat siang Pak Ruben Onsu. Kali ini saya minta maaf atas perilaku saya, atas apa yang saya terlanjur kata-kata saya terhadap keluarganya Pak Ruben Onsu. Saya
minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya minta maaf sekali. Saya sudah salah, saya sudah terlanjur. Saya janji, saya tobat, tidak akan terulang kembali apa yang saya udah kata-katain Pak Ruben Onsu. Sekali lagi saya minta maaf, saya tobat. Tuhan yang balas. Terima kasih Pak Ruben Onsu. Seperti apa yang saya tulis aja. Tapi katanya sinyalnya Ya. ciut gitu ya kok? Apa? Sinyalnya ciut mulai dari kapan sih? Dia udah dari kapan sih kok? Nggak boleh keluarga kok. Udah 2 tahun. Sabaran Ruben selama 2 tahun ini mendapat acungan jempol dari rekan-rekan selebriti lainnya. Somasi secara terbuka sudah ia layangkan. Namun, haters tersebut masih saja menyebarkan konten tidak bertanggung jawab. Ya, sebagai kepala keluarga, wajar saja jika Ruben marah ketika istri dan buah hatinya dihina bahkan disakiti orang lain. Ia pun menempuh jalur hukum bagi haters yang menghina keluarganya dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada bulan Februari 2023. Sejumlah bukti kuat pun berhasil dikumpulkan dan juga diserahkan pihak Ruben kepada polisi. Saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer gitu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya gitu. Saya nggak ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya selalu konsultasi sih kayak kontrak kerja atau apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Capek banget sebenarnya. Cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang. Rencana mau bikin laporan atau seperti apa? Ya menyerahkan barang bukti dari kami bersama tim lawyer aku dan juga memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya. Yeah. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikutin laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan menggiring sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer juga maunya ya jalurnya jalur hukum aja gitu. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Ada beberapa nama mungkin sementara kami keep dulu ya, nanti kalau sudah proses berlanjut kami akan sampaikan ke media. Ya. Ruben Onsu sangat sayang dengan keluarganya. Hal ini pun juga terbukti di mana ia selalu memberikan yang terbaik untuk Veteran Peto. Hal ini pun ditunjukkannya ketika Veteran Peto berulang tahun yang ke-18 pada tanggal 14 Maret lalu.
Ketika itu, bersama Sarwenda, Ruben pun menyiapkan pesta kejutan untuk Betran yang begitu meriah. Bahkan, Ruben sampai memesan kue ulang tahun raksasa bernuansa gold dan hitam dengan hiasan karakter menyerupai Betran di puncak kue tersebut. Hal itu pun dilakukannya untuk membahagiakan sang putra tercinta. Ya ini kuenya Onyo ya. Jadi kenapa kuenya ini ya semoga ini bisa menjadi doa dan impian dia gitu. Dan namanya doa kan kita harus banyak ucapan yang baik, doa yang baik, sama seperti kue juga ya tinggi sehingga kita bisa mencapai apa yang kita bisa dapetin gitu. Usia 18 aku pengen didekatkan dengan orang baik dan pengen ayah bundaku sehat-sehat terus. Jajan itu kalau nggak kita selipin dia nggak akan minta. Karena kan menurut dia nggak perlu uang jajan. Amunisi makanan dari ibunya kan kayak mau perang. Dan baru kemarin juga dia cuman baru nanya, dompet yang bagus buat cowok itu gimana ya gitu. Ya lipat gua, gimana lagi ya. Karena kan dia baru punya SIM. Dompet yang bagus buat cowok itu gimana ya gitu. Ya lipat gua, gimana lagi ya. Karena kan dia baru punya SIM. 18 tahun ini sih, ini kan aku bilangin ya, ini hanya umur doang yang kita hanya tambah umur saja. Tapi kalau untuk aku masih ngerasa aku masih anak-anak. Dan kalau untuk kayak bunda aku masih ngerasa aku anak-anak. Tapi kalau untuk aku ke adik-adik, aku itu sebagai kakak. Yang pastinya aku say thank you juga buat bunda. Say thank you buat bunda, say thank you buat ayah udah ngasih aku selalu kejutan, udah selalu bikin anaknya happy. Makasih ayah. Selain kabar Ruben Onsu yang akhirnya bertemu dan menciduk haters yang selama ini menghina keluarganya, lantas seperti apa cobaan kesehatan yang dialami oleh Ruben selama ini? Benarkah Ruben masih akan menjalani pengobatan atas penyakit yang mendera tubuhnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kabar lain dari Ruben Onsu yang sempat menggegerkan publik adalah perihal kesehatannya selama ini. Suami Sarwenda ini pun sempat jatuh sakit hingga ia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Ketika itu, Ruben pun enggan untuk mengungkap penyakit yang dideritanya baik kepada publik ataupun kepada keluarganya. Dan hingga kini, Ruben pun masih berjuang untuk kesembuhannya. Bahkan akhir April lalu, Ruben pun kembali masuk rumah sakit. Dalam postingannya, ia pun mengaku menderita penyakit flu darah. Dan setelah dicek, hemoglobin dalam darahnya pun turun drastis hingga di posisi 4. Karena itulah, selama 3 hari dirawat di rumah sakit, 3 kantong darah pun dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui infus. Sama kayak kemarin gitu, cuman kan kemarin tiba-tiba HB-nya tuh 4. Jadi ya udah lemes, nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti trombosit darahnya agak menurun juga ya Pak? Iya, menurun terus gitu. Kemarin habis ambil darah lagi untuk dianalisa lebih jauh lagi sih. Iya, jadi itu udah lama, udah ada mau 2 tahun lah ya gitu. Saya memang menutupi dari keluarga gitu. Tapi kan akhirnya ya istri kan tahu karena pas kemarin di ICU ya ketika di dokter kan akhirnya semua diceritakan gitu. Dan saya mah kalau bukan karena istri saya yang nyuruh ke dokter, nggak akan saya mah ke dokter. Buat hidup saya orang nggak ada rasa gue mau ngapain ke dokter. Tapi kalau istriku kan emang orang yang rajin check up kan, jadi ya rutin ini ya, jadi semuanya bisa pulih gitu. Jadi makanya kalau dia pergi kita tuh kalau dia lagi nyuruh tuh kayak nyuruh anak kecil tidur siang, nyuruh anak kecil makan gitu. Jadi oke gitu. Jadi dia teleponin semua satu-satu roadman aku yang arahin bapak ke sini ya gitu. Jadi ya
bersyukur gitu. Makanya pas di kemarin itu ya kan komunikasi pasti ketika kita lagi di rumah sakit, pihak rumah sakit pasti ngobrolnya ke pihak keluarga kan ya, ke istri. Itu baru saya cerita lagi. Nah pas kemarin di MRI juga memang ada bercak di bagian otaknya gitu. Dan itu ya bla 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 deh. Kenapa saya baru upload setelah saya sudah pulih? Karena saya ingin fokus di rumah sakit itu mendengarkan saran dokter, melewati beberapa darah yang harus melewati badan saya dengan baik. Karena transfusi itu kan pertama dari kantong pertama untuk menuju kantong kedua itu kan berjarak dulu. Mereka harus lihatin dulu reaksi badan, tangan, muka, dan apakah bercampur dengan obat yang pertama itu nyambung atau enggak. Meski didera penyakit yang terbilang misterius, Ruben pun menghadapinya dengan penuh sabar dan terus berjuang untuk sembuh. Ia pun tetap menjalani aktivitasnya sebagai artis dan juga pebisnis. Namun, Ruben pun mengaku masih harus menjalani perawatan dalam waktu dekat ini di salah satu rumah sakit di Jakarta. Udah enak-enakan gitu ya. Oke. Kok matanya sedikit agak itu kenapa? Iya, masih capek. Gitu ya. Oke, makasih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada penyakit serius kan? Nggak ada. Ya, ini pengobatan selanjutnya kapan? Pengobatan. Ada. Di luar apa di sini? Di luar apa di sini kok? Apa? Mau pengobatan di sini apa Di Jakarta, di Jakarta. Kemarin 3 hari. Pokoknya ya yang pastinya berharap semuanya baik-baik aja gitu. Juga sesuai dengan pantauan dokter kok. Jadi kalau misalnya kalian bilang jangan terlalu sibuk atau kayak gimana, itu kita udah selalu konsultasi sama dokter gitu. Sebenarnya sebelum ada apapun aku juga selalu rutin gitu buat ngecek-ngecekin ayah gitu. Tapi ya ya namanya orang kadang kenapa-napa ya kita nggak ada yang bisa tahu lah gitu. Cuman ya sebagai manusia ya kita cuma bisa berusaha gitu. Ya udah aku kalau misalnya ayahnya terlalu capek atau kayak gimana, tapi kan ayah yang lebih tahu kondisi badannya dia sendiri, dan emang semuanya udah aku konsultasiin sama dokter juga. Jadi ya so far apa yang dia jalanin itu udah dalam pantauan dokter juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.